wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang salih dan salihah, serta Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah pertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. Alhamdulillah bertemu lagi di program Taklim Tausiah 5 Menit SDN Kemakmuran 2 Kota Cirebon. Salawat dan salam semoga tercurah limpah kepada uswah hasanah kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita tergolong umat yang kelak mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin serta anak-anakku yang saleh dan salihah, pada taklim yang lalu Pak Ade menyampaikan tentang pentingnya sholat 5 waktu yang tidak boleh kita tinggalkan. Bahkan jangankan kita tinggalkan, kita terlambat dalam mengerjakan sholat saja itu tidak boleh, karena nanti bisa termasuk ke dalam sholat yang sahun atau sholat yang lalai. Anak-anakku sekalian yang soleh dan solihah, untuk kita tentang sholat ini, maka berupayalah untuk mendapatkan sholat yang sungguh-sungguh, mendapatkan sholat yang khusyuk. Kenapa? Karena sholat yang khusyuk ini adalah sholat yang sebenarnya, sholat yang berbobot, sholat yang akan bernilai, sholat yang akan mencegah perbuatan keji dan munkar. Anak-anakku sekalian yang salih dan salihah, Allah memberikan kabar bagi orang yang khusyuk dalam sholatnya, sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, qad aflahal mu'minun, sungguh berbahagialah orang-orang yang beriman. Jadi orang yang beriman itu, anak-anakku sekalian yang saleh dan salihah, Bapak Ibu semuanya, nanti akan mendapatkan kebahagiaan di dunia ini dan nanti kelak di akhirat. Siapakah orang yang beriman itu? Ayat selanjutnya, ayat kedua menyebutkan alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya. Jadi anak-anakku sekalian, tanda orang yang beriman yang pertama yang Allah sebutkan dalam surah Al-Mu'minun ini adalah orang yang khusyuk di dalam sholat. Yang mana di ayat selanjutnya, bagaimana pahala bagi orang yang beriman yang khusyuk dalam sholatnya, dan tanda-tanda beriman lainnya, ulaika humul warisun, mereka itulah orang yang akan diwarisi, allazina yarisunal firdaus hum fiha khalidun, yaitu orang yang beriman yang sholatnya khusyuk akan diwarisi, akan diberikan surga firdaus, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Masya Allah, hadiah dari Allah yang begitu luar biasa bagi orang yang khusyuk sholatnya, yaitu surga firdaus. Masya Allah. Hadirin rahimakumullah, anak-anakku sekalian yang salih dan salihah, Bapak Ibu semuanya, lantas bagaimana cara mendapatkan khusyuk dalam sholat? Menurut Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, di antara tips untuk mencapai sholat khusyuk, yang pertama yaitu kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan. Mengapa? Karena ketika sholat pun syaitan ini tidak pernah mengganggu kita. Bahkan iblis mengutus spesialis pengganggu sholat manusia, syaitan pengganggu sholat manusia yang bernama Khanzab. Si Khanzab ini khusus sebagai setan pengganggu orang yang sholat.
Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, ketika sholat pun jangan lupa kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari gangguan syaitan ini. Kenapa? Karena ketika syaitan diusir dari surga, syaitan ini berikrar, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsaruhum syakirin." Ya Allah, karena Engkau telah mengusirku dari surga, maka aku akan mendatanginya, menggoda manusia dari arah depan, dari arah belakang, dari samping kiri, dari samping kanan. Wala tajidu aktsaruhum syakirin, sehingga engkau menemukan manusia kebanyakan tidak bersyukur kepadamu. Jadi anak-anakku sekalian, sebelum sholat kita berlindung kepada Allah. Ketika sholat pun sebelum membaca Al-Fatihah kita membaca ta'awud, perlindungan kepada Allah. Ketika sholat, ketika kita digoda oleh syaitan, misalnya kita lupa rakaat dan lain sebagainya, maka dalam sebuah hadis disebutkan kita dianjurkan untuk meludah ke arah kiri sebanyak 3 kali, tentunya dengan isyarat ya anak-anak ya, untuk mengurangi, untuk menjaga kita daripada godaan syaitan. Ini tips pertama kiat sholat khusyuk yang disebutkan oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam. Untuk selanjutnya insyaallah pada taklim berikutnya ya sayang. Demikian yang dapat Pak Adi sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.